Oke, jadi sesuai dengan topik hari ini ya, teman-teman udah lihat semua juga di flyer. Nah, di sini kita nggak two-way aja ya, bukan saya sama Pak Heri aja ya. Jadi teman-teman juga harus proaktif. Kan ini kan tentang handling objection ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman harus langsung tanya. Kalau misalnya ada yang teman-teman alami di lapangan, biar kita selesaikan langsung di tempat. Oke? Nah, kita akan mulai dari yang paling umum dulu ya, teman-teman ya. Pak Heri di sini udah sediain apa aja sih yang paling umum yang kita alami ya, agent-agent alami di lapangan sewaktu kita prospek tentang produk Dwiguna ini. Oke, lanjut Pak Heri. Oke, jadi teman-teman kita sekarang lagi hot-hotnya jual produk Dwiguna proteksi. Ya. Kita semalam barusan hari Sabtu yang lalu kita juga bahas Dwiguna proteksi. Yes. Dan ini kita di lapangan sebenarnya ketika kita di lapangan sering prospek, maka itu akan dapat banyak sekali masukan juga dari pelajaran berharga di lapangan, yaitu apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi objection, apa yang menjadi satu hambatan bagi agent, terutama kalau nasabah dia juga punya alasan tertentu kenapa ya PDP dia merasa dia tidak mau atau bagaimana. Ya. Jadi kita akan bahas tuntas hari ini. Jadi teman-teman kalau Anda yang sudah di lapangan, sudah ketemu masalah di lapangan dengan nasabah, tolong dilempar ke sini ya. Jadi kita akan usahakan the best, we try our best untuk bisa memberikan jawaban. Ya. Nah tentunya jawaban ini tidak bisa difotokopi semata-mata. Anda harus bisa improvisasi, harus tambahkan nyawanya di dalam. Benar, sesuai gaya masing-masing ya. Betul. Ya, silakan. Oke, teman-teman. Nah, ada FAQ. Ini biasanya teman-teman bisa ketemu ya di apa? Kalau teman-teman beli gadget ya, Pak Heri ya, atau beli elektronik gitu ya, barang-barang elektronik atau beli apa sesuatu. Ya. Biasanya kan ada buku manual. Benar. Nah, biasa di buku manual itu di halaman belakang halaman ada paling terakhir ya. Iya. Jadi selalu ada istilahnya FAQ kan? FAQ adalah frequently asked question. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan paling sering muncul. Kenapa mic-nya? Customer pengen tahu ya kenapa mic-nya nggak bisa nyala? Baterai sudah dimasukin, kenapa nggak bisa nyala? Kemudian, jadi istilahnya seperti troubleshooting-nya itu seperti apa? Ya, jadi Pak Heri udah buat FAQ punyanya di Dwiguna ini ya, Pak Heri ya. Dikumpulin juga dari pengalaman sendiri, benar. dari agen-agen ya. Tadi siang baru duduk dengan Bu Nuri juga baru bilang lagi ada tambahan lagi. Ini yang sering ditanya gitu. Nanti kita jawab semuanya ya. Oke, jadi untuk yang pertama langsung ya Pak Heri ya. Ya, silakan. Oke, jadi biasanya tuh customer ada yang tanya gini, nggak fleksibel ya, kok lama banget gitu ya? Kok harus tunggu lama banget? Produk kita waktu ketemu sama nasabah kan sering bilang ini adalah sebuah produk simpanan. Tapi jangkanya harus 10 tahun minimal kan 10, 15 atau 20 tahun. Ya. Nah, Anda harus jawab apa coba? Ada yang bisa bantu saya dulu? Saya lihat teman-teman sampai di mana progresnya? Ada teman-teman yang bisa bantu? Ya. Aneh kuah, lama sekali, 10 tahun. Kalau saya kan di bank kan, saya kapan aja saya mau ambil bisa, 3 bulan kemudian saya ambil bisa. Anda mau jawab apa coba? Kalau Anda terpaku, diam, habis. Wah. Habis. Aduh. Nah, sebenarnya teman-teman, kita boleh lakukan pendekatan. Mungkin sebelum bahas lebih lanjut ya, saya ingin kasih sedikit tips ya. Ketika kita lakukan handy objection, di sini udah ada ya. Ketika kita bahas handy objection, kita coba mengambil kacamata dan sudut pandang berbeda dengan nasabah. Coba bagaimana kalau kita jawab sebuah pertanyaan itu bukan dengan cara membantah nasabah, bahkan kadang-kadang kita mengiyakan gitu. Iya benar kok, aku bilang itu benar. Lama sekali itu memang. Tapi kan ada tujuannya gitu. Nah, jadi ada cara yang kita lakukan sehingga ini sesuatu yang jawaban yang kita mau kasih ke dia itu dia tidak harap kita jawabnya seperti demikian, malah setuju dengan dia gitu. Tapi nanti ada tapinya. Nah, kemudian tetap harus ketika kita bicara,
emosional itu harus terbentuk. Yap. Karena kalau kita hanya bicara logika, oh angkanya berapa, dapat berapa persen, orang sebentar aja udah nggak akan masuk gitu. Tapi Benar. harus tambahkan, kenapa harus ada ini? Anda kan bisa masuk, nanti ada ya yang pernah tanya, saya kan lebih baik beli FR sendiri, beli obligasi sendiri, ngapain lewat kalian? Saya bisa kapanpun saya bisa break. Nah, ada sudut emosional yang kita bisa Harus tambahkan di sentuh dalam. hatinya ya, Pak Ya. Heri ya. Dan kalau bisa jawaban kita, gambaran kita, ini kita bahas hari ini mungkin satu pertanyaan itu kita bisa kupas dari banyak sisi. Tapi kalau Anda di lapangan, Anda harus pilih yang mana yang Anda harus pakai. Ya, tapi sesimpel mungkin. Jelaskan sesimpel mungkin. Kadang-kadang saya suka pakai analogi. Analogi adalah contoh, ya. Nah, kalau ini contohnya seperti apa? Nah, kita langsung masuk ya. Tidak fleksibel, nunggu terlalu lama. Jadi teman-teman kalau kita harus tanya dulu. Kok balik lagi kan, sebenarnya kan kita kalau bicara uang, kita akan bicara yang namanya sebenarnya tujuan kita nyimpan uang itu untuk apa gitu. Karena ketika kita bicara nyimpan uang, perencanaan keuangan, itu ada yang namanya penggunaan uang jangka pendek, Benar. jangka menengah dan jangka panjang kan gitu ya. Ya. Kita harus bedakan loh. Karena kita pakai uang kapan aja coba. Aku coba tanya lah. Coba menurut aku lah ya. Kita pakai uang apakah sekarang aja? Apakah cuma 1 tahun ini aja? Enggak kan? Kita butuh penggunaan uang tuh sangat lama sekali. Jadi itu perlu perencanaan yang hampir sama kan. Contoh, anak saya sekolah sekarang. Tapi kan kita sudah tahu dia sekarang SD. Bakal kan menggunakan uang nanti di waktu dia masuk kuliah kan gitu ya. Yap. Jadi ada perencanaan jangka pendek, Benar. menengah, dan jangka panjang gitu. Jadi kalau kita udah jelas seperti itu, nah ini produknya untuk apa? Jadi setiap produk itu fungsinya beda. Sama analoginya apa? Kita pakai baju, pokoknya kan nggak kena angin, nggak kena apa ya, estetika ada udah selesai kan. Satu baju aja cukup. Ngapain harus ada baju ini, baju itu kan sesuai dengan penggunaan. Iya. Baju tidur masa digunakan untuk pesta, kan gitu ya. Benar, punya fungsi masing-masing ya Pak Heri ya. Ya, jadi artinya adalah kita tidak mungkin semua baju kita di lemari langsung buka, langsung baju pesta semua. Gak mungkin kan kita tidur pakai baju pesta. Atau kita gak mungkin satu lemari itu isinya semua baju tidur. Iya. Gak bisa. Jadi memang kita harus menggunakan yang berbeda. Di rumah itu juga kita ada kompor, ada. Kalau mau masak kan gampang, satu kuali aja bisa masak apapun kan. Mau masak air juga bisa. Tapi kan gak cocok gitu. Nah ini juga sama Bu. Jadi ini produk diciptakan, digunakan untuk apa? Salah satunya adalah untuk perencanaan jangka panjang. Dan yang satu lagi adalah mungkin kalau kita bilang adalah yang pasti. Nah kita bisa dapat seperti itu. Jadi kalau kita sudah tahu ini jangka panjang, tujuannya untuk menabung. Kalau yang kita bilang mau nabung, saya tabung hari ini, besok saya bisa ambil. Saya simpan hari ini, besok lagi saya ambil. Kapan jadinya kayak gitu? Ya. Yang gitu ya. Kapan jadinya? Justru ini memang tujuannya Anda tabung, tujuannya sudah jelas. Ini tahun ke-10 akan terbentuk, tahun ke-15 akan terbentuk, tahun ke-12 akan terbentuk. Dan sebenarnya Anda juga gak perlu takut. Kenapa? Karena kan 5 tahun sekali kita sudah bisa ambil gitu. Ada dana yang bisa keluar lah ya. Ya, bisa setiap 5 tahun kan sudah keluar dananya. Dan satu hal lagi adalah sebenarnya gini. Anda tidak sadar bahwasanya orang-orang yang secara keuangan itu bagus, sehat, gak ada yang lepas dari yang namanya disiplin. Kan gitu ya. Jadi yang namanya disiplin itu adalah disiplin keuangan itu harus ada. Anda harus simpan berapa 1 bulan, contoh ya. Nah Anda punya target, 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian saya mau apa, saya 5 tahun kemudian saya mau beli rumah apa. Itu kan hanya bisa kalau Anda itu disiplin. Anda sudah punya target tertentu, ini saya mau capai angka ini. Kalau mau capai angka ini, saya bisa nggak suka-suka saya, hari ini bisa nabung, besok nggak bisa. Itu tetap sudah harus, rumusnya adalah kita harus yang namanya apa? Planning disiplin, planning secara jelas kan gitu ya. Nah ini logo produknya. Nah ya. Lantas tambahkan sedikit emosional gitu. Kalau kita bicara, oh ini jangka panjang, benar jangka panjang nih Kenapa? Karena
aku termasuk juga istrinya aku, anaknya aku itu, dia butuh dana itu juga jangka panjang. Benar. Jadi memang kita kan nggak pernah tahu kan ekonomi kita bisa terjadi seperti apa. Yang kita bisa harapkan adalah kita akan do the best. Tapi kan kita juga butuh yang jangka panjang itu yang harus ada pastinya gitu. Benar. Nah ini loh produknya aku. Oke, bisa ya. Jadi kalau orang bilang jangka panjang, memang ini tujuannya jangka panjang. Anda contoh, Anda mau pensiun. Usia sekarang ini let's say 40 tahun. Mau pensiunnya kapan? 55 tahun. Usia 55, berarti 15 tahun kan? Jelas kan itu 15 tahun kemudian uangnya mau dipakai kan? Gak mungkin saya simpan uang 15 tahun itu kemudian dengan cara apa? Tak ada planningnya. Bahkan sekarang ini sebenarnya banyak orang yang bilang aja mau uang pensiun, tapi gak pernah nyimpan. Benar, nggak pernah mulai ya. Gak pernah mulai. Ya, kenapa? Karena memang gak ada disiplin itu. Iya. Jadi ketika pensiun mudah-mudahan ada uangnya. Benar. Harapan orang adalah pokoknya saya bisnis, saya investasi, nanti di usia 55 uangnya ada. Itu kalau kan. Nah, kenapa Anda tidak pikir ketika Anda sudah mau mulai, sebagian daripada aset Anda itu simpan di sini. Oke ya. Nah, tapi dari sini juga teman-teman, walaupun di sini kita ada catat ya, masukan-masukan dari teman-teman dari agen, pertanyaan yang ditemui di lapangan. Anda kalau ada ketemu langsung boleh tanya ya. Tolong bisa langsung raise hand, angkat tangan. Freddy nanti bantu ya, ada mic-nya juga satu lagi ya. Oke, yang kedua ada apa? Oke, inflasi ya Pak Heri ya. Nilai rupiah kita kan menyusut nanti, ya kan nanti 10 10 tahun kemudian, iya. 15 tahun kemudian saya tabung uangnya nih, katanya saya modalnya 56 miliar, untungnya 46 miliar. Ya. Jadi bisa dapat 100 miliar. Tapi itu kan 20 tahun kemudian, tiba-tiba rupiah sampai di tengah jalan menyusut, uang jadi kecil loh. Benar. Kan gitu ya? Iya. Nah, Anda mau jawab apa coba? Pak Ciko bisa bantu. Kalau kayak seperti itu, Anda harus jawab apa? Oke, kasih mic-nya, tolong Pak Friendly. Yes. Lagi mikir ya. Oke. Pak Ciko itu favorit kita di kantor ya. Ya. Bunganya ini lebih baik masih melebihi inflasi. Jadi kalau misalnya Anda khawatir tentang inflasi, Anda lebih harus ikut satu bagian di sini. Anda tidak sama sekali. Kalau saya boleh tahu, inflasi di Indonesia sekarang ini teman-teman tahu berapa persen? Setahun? Inflasi. Ya. Nah, kita coba search dulu, biar nanti saya juga agak salah ngomong ya. Tapi setahu saya ada inflasi kita itu tidak kecil loh. Jujur, inflasi kita tidak kecil. 9. Lumayan besar. Katanya sih 2021 ini kan baru bulan 1 kan. Iya. Tahun lalu katanya 3%. 3% ya. Oke. 3%. Jadi kalau 3% ini masih bagus ya. Tapi kadang-kadang kita juga harus sadar bahwasanya itu yang dirilis secara nyata dengan yang kenyataan itu beda. Beda, kenapa? Anda mau tahu inflasi itu dalam keadaan praktek nyatanya adalah apa coba? Anda hari ini beli minyak goreng tahun lalu 1 liter berapa? 25.000, sekarang ini 1 liter berapa? 7.000. Ya, contoh ya, itu contoh. Jadi inflasi di setiap sektor itu juga beda. Inflasi di setiap sektor beda. Sektor bahan pangan, sektor pendidikan, dan lain-lain ya. Jadi teman-teman, average kalau dari pemerintah itu sekitar 3%. Jadi masih positif ya, masih positif. Ya. Nah, tapi ngomong, memang kalau kita bilang banyak orang, saya sendiri juga pernah ketemu sama nasabah saya, dia bilang apa? Kalau saya pegang rupiah gitu banyak, nanti suatu hari rupiah kalau menyusut bagaimana? Ini uang kelihatannya besar. 15 tahun kemudian, 20 tahun kemudian jadi kecil. Kita mau ngomong apa coba? Seperti yang Pak Ciko bilang ya. Kita punya bunga lebih gede daripada inflasi. Masih lebih gede ya?
Kalau gitu saya malah baik saya pegang yang lain. Dia bilang saya bisa pegang dolar, saya bisa pegang emas kan itu ya. Iya, beli kripto ya. Biasanya seperti ini saya selalu tanya ke nasabah. Saya tanya kembali. Jadi emangnya kalau rupiah bakal menyusut inflasi segala macam, aku mau gimanain uang aku? Saya tanya balik. Ada solusi apa gitu ya? Ya, saya tanya balik tujuannya apa? Salah satu tujuannya adalah saya bisa fact finding. Orang ini dia punya strategi apa? Orang ini punya pola seperti apa? Orang ini punya cara memandang itu seperti apa? Karena dari sana kita baru bisa teman-teman kita bisa tahu orang ini seperti apa. Profil resiko orang ini seperti apa. Orang ini tipikalnya seperti apa sehingga kamu kasih obat pun tepat gitu. Ya, silakan Pak Ciko. Saya dengar Pak Heri ngomong gini, sebenarnya saya mau tambahkan. Sebetulnya ada sebuah gambaran yang kita selayaknya tahu bahwasanya orang-orang generasi baby boomer, termasuk orang-orang generasi X, itu cenderung kalau misalnya dia pegang uang, dia pengennya kemana? Masih berpikir deposito, aset, beli rumah, beli tanah, beli emas. Ya. Cenderungan dua golongan ini di sini. Tapi kalau orang-orang di generasi Y dan Z, teman-teman tahu kan, itu termasuk kategori usia berapa? Itu tidak melihat kemarin lagi. Bahkan masuk tidak. Bahkan deposito pun ya mungkin tidak punya terlalu banyak untuk deposito. Ya. Tapi tahu lah mainan anak-anak sekarang itu apa. Setuju. Jadi, ini satu informasi kepada kita. Kalau dia termasuk golongan boomer atau X, ya dia cenderung di situ. Kecuali bisnisnya bagus sekali. Kalau enggak ya di situ. Aset tanah, rumah, emas, itu aja. Ya, saya setuju ya. Jadi memang salah satu tips yang kita mau kasihkan kepada teman-teman adalah Anda harus kenal calon nasabah Anda. Karena Anda dengan kenal calon nasabah Anda bisa tahu apa yang tepat Anda mau sampaikan pada dia. Kalau tidak, Anda berantakan nanti. Semuanya dikeluarin tapi tidak tepat sasaran. Artinya adalah senjata dikeluarin, pelurunya dikeluarin, tidak tepat sasaran. Yep. Nah, kalau kita udah bicara dengan baby boomers, kita udah tahu tipikal seperti itu, ya kita bicara yang dari sisinya mereka masih percaya yang namanya simpan emas, simpan. Kalau yang sama generasi Y, generasi Z, milenial aja lah, mereka itu lebih cenderung milih, oh saya nggak mau di sana, saya mau di sini gitu. Nah kalau mau di sini nanti kita jawabnya apa? Kebetulan ada pertanyaannya seperti itu ya. Saya baiknya saya main kripto aja. Ini mah 1% 1 tahun 5%. Saya 1 bulan bisa 5% dia bilang. Iya. Kan gitu ya. Jadi teman-teman itu selalu ada jawabannya ya. Kita ambil dari sini dulu. Kira-kira ada lagi nggak yang bisa bantu jawab? Kalau customer bilang nanti uang kita jadi semakin kecil ya. Ada yang tadi saya jawabannya? belum selesai nih ya. Saya akan tanya ke nasabahnya. Jadi kalau seperti ini gimana ya kok ya? Saya pura-pura gak tahu juga. Gimana ya? Apakah uang kita semuanya mau dijadiin emas? Jadi kalau mau makan kita jual emas dulu gitu. Atau kita mau jadiin apa? Nah, pada ujungnya nanti nasabah akan bilang ya memang tidak mungkin semuanya kan gitu. Nah itu kuncinya. Kan nggak mungkin semua uang itu kita. Benar. Oke, lu percaya apa coba? Aku percaya apa? Percaya dolar. Apakah semua kita beli dolar? Kita yakin Chinese yuan. Oke, kita berani nggak? Kita mau nggak? Apakah semua uang kita masuk ke Chinese yuan? Dan kita kan juga butuh nggak mungkin ya kita namanya bisnis saja kita bisnisnya rupiah kan? Kita cuannya kan rupiah kan? Nah, rupiah itu kan perlu putar juga. Rupiah itu juga perlu disimpan kan? Uang yang kita dapat nggak mungkin semua hari ini saya penjualan dapat 5 juta. 5 juta saya beli dolar. Nggak mungkin kan, kita tetap ada proses untuk penggunaan dana rupiah itu tetap ada. Yep. Kita nggak bisa lepas. Nah ini salah satu gitu, salah satunya. Jadi balik lagi kita jangan bantah nasabah. Yang kita ambil adalah ini bukan semuanya loh kita bicara. Kita bicara sebagian. Kita bicara adalah diversifikasi. Jadi Anda boleh, saya setuju emas itu bagus. Ya kalau dia bilang emas nggak bagus, ya saya setuju emas nggak bagus. Ngerti ya teman-teman ya, jangan dibantah nasabah. Ya. Kenapa? Karena keyakinan dia itu kita nggak bisa ganti. Yang kita bisa gunakan adalah keyakinan itu membuat kita jadi lebih gampang lagi. Itu yang paling benar. Ya. Ya, jadi diversifikasi kok. Jadi kita tidak mungkin bisa semua telur yang ada kita masukkan dalam satu keranjang. Benar.
Kalau jatuh pecah semua ya? Iya, properti lagi murah. Ini kan orang nggak percaya properti. Properti pasti suatu hari bagus. Kenapa? Karena sekarang orang pada nggak percaya properti. Kan murah-murah kan? Ya. Oke, kita beli properti. Apakah semua orang kita beli properti? Nggak mungkin kan? Jadi selalu kita perlu diversifikasi. Kenapa? Karena setiap jenis aset yang kita pegang itu punya resiko masing-masing. Benar. Nah, jadi kita sangat bijak adalah kalau kita pilih, oke, berapa persen saya masuk ke yang resiko besar. Nah, ini balik lagi sebenarnya adalah profil resiko. Orang yang mengambil resiko, berani ngambil resiko besar, dia berani itu 70% masuk ke yang resiko besar. Bahkan 80% dia berani gitu. 20% ya dia gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan segala macam, ya untuk bayar tagihan segala macam. Ada orang yang nggak berani, ada orang yang konservatif banget sampai dia uangnya hanya deposito, paling hebat dia beli obligasi, itu aja. Dan orang kadang-kadang gini, bukan soal konservatif juga ya. Kadang-kadang kalau kita ketemu bos-bos yang uangnya banyak, mereka nggak punya waktu untuk kelola itu semua. Anda percaya itu terjadi? Mana dia punya waktu sempat lihat orang dia harus hari ini mau ke Pekanbaru, lihat sawitnya bagaimana, nanti pulang dia harus lihat ini lagi, harus itu lagi, belum nanti ada masalah dan segala macam. Dia nggak punya waktu untuk pantau seperti itu. Jadi yang dia harapkan adalah apa? Dia harapkan adalah kita. Jadi teman-teman, aku gak usah pusing. Kali ini produknya kan banyak jenis produk. Ini yang ini Anda tidak Anda tidak perlu khawatir gitu. Kenapa? Karena sebenarnya gini, satu hal lagi. Kalau uang itu rupiah itu menyusut, kita kan sebenarnya PDP itu yang kita harapkan adalah berapa persen sih? Saya nggak mengharapkan adalah aku semua hartanya di sini, salah. Kalau aku mau beli ini semua saya juga nggak mau kok. Ini sekitar 10, 20, maksimal 30% deh. Maksimal itu 30% disimpan di sini. Sisanya Anda juga perlu kan masuk ke bisnis ya. Benar. Anda diversifikasi lah ya. Jadi kalau misalnya pun kita cerita ini kan sebenarnya PDP ini tujuannya adalah apa? Salah satu tujuan PDP adalah yang paling penting dan paling menonjol ini saya untuk teman-teman ya. Ini adalah produk yang sifatnya adalah sebagai cadangan. Cadangan. Teman-teman, kita di rumah ada cadangan nggak? Apakah Anda di rumah ada cadangan beras nggak? Ada. Minyak ada kan? Ya. Teman-teman, saya tanya di kantong Anda ada uang nggak? Di kantong Anda ada uang nggak? Ada kan? Di handphone Anda ada uangnya nggak? Ada bunganya nggak itu? Ada bunganya? Yang OVO ada bunga? Wah, ini tabungan ini lebih canggih ini. Ini ketemu generasi Y. Asal jangan punya istri cadangan aja ya. Oh ya. Itu nggak boleh ya. Ini pesan terselubung nih. Nah, uang kita di dompet ini juga cadangan kan, nggak ada bunganya kan. Ya. Kalau kita ngotot hidup ini nggak bisa gitu. Kita harus ada ini tujuannya untuk apa? Ini salah satu tujuannya adalah untuk cadangan kok. Jadi cadangannya untuk apa? Kalau misalnya investasi kita di tempat yang lain, kita main saham, kita main ini, main itu, segala macam usaha, ya sukses, dan uang cadangan ini bagaimana? Gak apa-apa kan? Kok cadangan kan? Gak masalah kan? Tapi kalau misalnya ada apa-apa dengan apa yang kita lakukan, dan ini saya sendiri melihat dengan mata kepala sendiri, nasabah saya, orang-orang terdekat saya di saat pandemi ini sekarang lagi hancur-hancuran. Kita nggak pernah ngebayang orang yang sudah asetnya itu sudah ratusan miliar loh. Ya, dia dulu make salah satu yang dekat dengan saya itu dia pakai BMW juga yang X7 ya. Kemudian rumah dia sendiri itu sekitar 20 miliaran. Dia bisnisnya di batu bara, bisnisnya di properti. Itu kalau kita hitung kemarin dia mau likuidasi properti yang dia mau karena dia sudah agunkan ke bank, itu saja kalau di likuidasi ada 100 miliar, hanya itu aja di 100 miliar.
Jadi kita gak bisa bayangkan orang yang sudah ratusan miliar itu bisa kandas sampai sekandas-kandasnya. Jadi apa tujuannya? Salah satu ini cadangan. Jadi kalau yang namanya kita kaya, uang 1 miliar tuh gak ada arti, uang 10 miliar gak ada arti. Tapi kalau kita lagi kewalahan dari kondisi kesulitan keuangan, jangan 1 miliar, 100 juta juga sangat berharga. Benar atau tidak? Jadi ini tujuannya kok. Nah, ketika kita ngomong seperti itu, kita masuk dari sisi cara pandang yang berbeda. Kita iakan dulu, kok benar, kok aku benar. Aku bilang tuh rupiah mungkin bisa saja menyusut, tapi ini bukan untuk yang utama, ini cadangan kok. Dan cadangan ini toh juga dapat return yang lumayan gitu loh, pasti lagi. Nah, kita ngomong seperti itu ya. Daripada tidak ada. Jadi kata kuncinya adalah ini kalau menyusut daripada buah. Kan gitu. Kita sehebat apapun daripada tidak ada gitu. Karena ini kenyataan hidup tuh seperti itu. Kita perlu dana cadangan. Kecil atau besar nanti baru urusan ya. Yang penting masalahnya ada atau enggak dulu ya. Dan sebenarnya uniknya adalah justru ini produk ini luar biasa adalah dia tidak seperti aset yang lain. Aset ini Anda anggap kecil, tapi dia jamin yang besar loh. Bayangkan Anda simpannya 1 miliar, dia jaganya 10 miliar gitu. Kan ada hal-hal yang kita tidak bisa, orang bilang jensuan puluh tiansuan. Kita hitungnya gini, tapi kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Benar. Apa yang akan terjadi. So ketika itu terjadi, ini salah satu aset yang bisa jamin kita nilai masa depan. Jadi salah satu keunggulan di guna proteksi adalah dia menjamin future value. Future value kita mau berapa? 10 miliar. Itu sudah digaransi dari kita mulai saat pertama kali nabung. Ya. Ya. Jadi bisa menjawab nggak untuk dua pertanyaan ini? Bisa ya. Kalau ada yang nyangkut lagi di hati, tolong unuk-unuknya dikeluarin semua ya. Oke, ya silakan Yeni. Ya, dia dapat UP. UP dari PDP adalah nilai masa depan. Jadi kalau kita dulu hitung belajar akuntansi ya, itu kan diajarin future value sama dengan present value dikali nilai faktor bunganya, diskonto bunga kan gitu ya. Nah, dapatlah future value. Nah, sekarang future value ada kalau saya simpan uang 1 miliar setahun, 1 miliar setahun, berapa tahun kemudian dengan bunga sekian, uang saya 20 tahun kemudian bisa jadi berapa? Bunga berbunga. Nah, itu kan future value. Itu kan future adalah masa depan kan, akan datang kan, belum terjadi. Yang terjadi adalah sekarang saya simpan 1 miliar. Tapi kalau saya simpan di bank atau saya simpan di tempat yang lain, future value nggak akan pernah digaransi. Ini produk ini garansi. Ya, jadi dapat ya, Bu Yeni ya. Oke, next ada pertanyaan apa lagi? Oke, kaki sengli Kak Hoco, bisnis sendiri lebih untung. Ya, bisnis sendiri lebih untung. Cuan, ya. Nah, pasti dong kok. Kalau bisnisnya gak untung, mana mau aku bisnisnya gak mungkin kan. Kalau bisnisnya gak lebih untung, kita gak usah bisnis saja, simpan uang di deposito aja. Iya. Kan gitu ya. Justru sebenarnya memang saat kita tahu bisnis itu bisa cuan lebih besar, kita juga tahu di satu sisi yang cuan lebih besar juga pasti resikonya ada kan gitu kan. Kenapa justru produk ini tujuannya apa? Anda tahan dulu ya, Anda dapat uang dari yang cuan besar bisnis Anda. Hasil cuannya simpan sebagian. Jadi kita bukan untuk mau bandingin dengan bisnis aku gitu. Justru dari Anda cuan berapa? Kan ini kadang-kadang orang kan bisnis bisa aja labanya diputar kembali. Ya. Kan gitu ya. Tapi kan tidak semua laba bisa diputar kembali loh. Ingat teman-teman kalau kita yang di dunia bisnis, kita tahu bisnis itu ada batas. Karena Anda punya bisnis sekarang putarannya 50 miliar. Itu sudah omsetnya gila-gilaan. Anda pikir, wah ini untung loh. 1 tahun saya bisa dapat 30-40%. Kalau gitu saya ambil lagi 200 miliar. Saya ambil lagi 1 triliun, nggak bisa. Pasarnya sudah seperti itu. Jadi kita kalau mau putar lagi ke yang mana-mana pun silakan. Tapi ini dari yang Anda cuan itu, yang Anda dapat dari bisnis, sebagian tuh simpan
Kan toh Anda bisnis untung kan. Nah, untung sebagian dari keuntungan itu disimpan dalam bentuk PDP. Jadi ingat, kita tidak membantah, kita tidak melawan nasabah, justru kita ikutin gitu. Ya. Nah, apalagi coba? Oke. Oh ya, ini yang biasanya ya tadi generasi X ya, X aja deh. Apa sih? Nah, Ya, dia bilang apa? Ini nih, Oh ya, ini ya. returnnya kecil banget. Kalau Bagusan tadi bisnis, ini sekarang generasi Y itu bisnis dia gak mau buka toko. Percaya deh, gak ada yang mau buka toko. Jualan pun mereka paling minimal jualan online kan gitu ya. Iya. Dan mereka selalu berpikir bagaimana saya bisa duduk di atas meja, ada komputer, saya dapat uang. Nah, mereka main di saham, mereka main di forex, mereka main di kripto dan segala macam kan gitu ya. Tapi ingat, sepandai-pandainya kita main seperti ini, balik lagi seperti bisnis kan, kita jangan bantah. Kripto tuh gak bagus. Saham itu gak bagus. Robot itu gak bagus. Robot itu berbahaya. Kita gak perlu seperti itu. Karena kalau ketika kita bisa setuju dengan nasabah, secara tidak langsung sebenarnya itulah yang membuat nasabah nanti bisa setuju dengan kita. Ya. Ya, jadi selalu ingat, kita jadi manusia itu jangan ngelawan gitu. Ketika kita ngelawan, tapi ada saat-saat tertentu di sisi ya. Karena setiap manusia itu ada egonya. Yang Anda mau lawan itu bukan ego dia. Yang Anda mau lawan adalah yang mau Anda bela sebenarnya. Ketika Anda ngotot dengan dia, pada saat Anda ngotot dengan dia itu ada saat-saat tertentu harus ngotot, debat, tapi debatnya tujuannya untuk dia, bukan untuk kita. Okay. Ya, kalau itu ceritanya itu akan berbeda. Dia bisa merasakan kita care. Kita care ke dia gitu, ya. Tapi yang paling penting adalah kita jangan usahakan jangan melawan ya. Oke, benar. Jadi hanya kan memang kalau kita tahu itu semua bagus. Kita selalu ingat dalam dunia investasi yang namanya ini adalah investasi yang rata-rata adalah gain-nya kan tinggi sekali kan? Iya. 1 bulan bisa dapat berapa coba? Wah, ada yang ratusan persen ya, ada yang 50%, ada yang 10% ya. Pokoknya lebih gede lah ya Lebih daripada gede ya. produk dwi guna kita. Wow. Kalau kita dengar seperti itu, kita jadi ngeri. Bayangkan kalau seluruh dunia tahu itu semua masuk, siapa yang semua untung, siapa yang rugi coba? Siapa yang rugi coba? Jadi selalu kalau kita, ini untuk teman-teman lah ya, jadi kita harus punya satu wawasan yang jelas, bahwasanya yang namanya spekulasi, bukan investasi ya, spekulasi, itu selalu ada hukum yang namanya zero sum game. Zero sum game. Apa itu? Zero sum game itu Anda kalau nonton Squid Game, kamu 10 butir kelereng, saya 10 butir. Ya. Kita main siut-siutan. Tep. Nah, saya menang, kamu kasih ke saya 1 butir. Oke, main lagi tep. Oke, saya kalah, saya balikin kan gitu. Saya kasih ke kamu. Selalu di dalam hukum investasi, spekulasi, istilahnya dalam tanda kutip mungkin judi, itu selalu ada hukum zero sum game. Artinya adalah kelereng saya tadi 10, sekarang berpindah tangan. Tinggal 2, 8 sudah tinggi di sana. Selalu seperti itu. Jadi kalau ada orang yang menang, sekarang ini kan yang saya barusan semalam, saya ketemu sama salah satu teman saya yang dia itu sudah main di saham itu udah puluhan tahun. Dia bilang apa? Sekarang itu betul-betul gila, dia bilang. Gila, dia bilang. Kalau saya belajar saham dari dulu, itu saya belajar dari caranya Warren Buffett. Dia ngajarin itu fundamental. Sekarang tahu apa yang terjadi di market sekarang? Itu kita lihat dia kasih contoh ya. Itu Bank BCA yang fundamennya bagus. Setiap tahun bisa punya laba berapa labanya berapa sekian dengan dibanding dengan bank yang labanya juga gak jelas, kecil, tidak terkenal. Tapi ketika main saya betul-betul melihat sekarang ini gila. Saya juga gak bisa jelasin itu kenapa kan gitu ya. Gak ada yang mau beli kalau BCA.
Kan gitu. Justru saham-saham seperti ini, saham-saham yang perusahaannya itu nggak jelas itu, yang gorengan itu yang enak cuannya gitu. Jadi orang selalu, saya bilang iya, makanya zaman sekarang ini kita harus ikut zamannya milenial kalau Anda mau main ya. Karena memang seperti itu. Anda harus ikut di kerumunan orang. Kerumunan itu di sana ada kerumunan, di sanalah kemungkinan untung. Orang tidak lihat lagi fundamental. Ya. Fundamentalnya nggak ada lagi. Jadi itu betul-betul terjadi adalah sebenarnya apa? Zero sum game-nya terbentuk. Ada orang untung, pasti ada orang yang rugi. Itu sudah pasti hukumnya. Cuman kok sekarang semua pada untung? Ya, itu bubble, itulah yang disebut bubble ya. Bubble sampai di satu titik, semua orang rugi gitu. Dunia maya. Sekarang semua udah di dunia maya. Oh, dia beli NFT tanah, ya? tapi ya NFT beli ya? tanah ya, beli tanah, beli apa, tapi secara digital ya, bukan asli ya. Ya. Gambar Monas ya, gambar Monas ya. Itu namanya NFT ya. Nanti ada waktu kita boleh belajar juga ya. Kan semalam baru belajar surat berharga kan. Nanti kita bisa belajar NFT itu non fungible token ya. Ya, nanti kalian foto Ciko, suatu hari kalian jual di NFT itu bisa mahal loh. Fotonya bisa dijual, bisa. Kemarin ada gambar monyet ada 9 monyet, ya itu dijual sampai berapa ratus miliar gitu ya, gila itu ya. Oke, kita hari ini bahas PDP dulu, jangan bahas NFT dulu ya. Jadi biasa customer nih gini Pak Heri kan, dikasih profit gede takut, dikasih profit yang kecil, enggak store dia. Jadi sebenarnya kan gini, kalau kita bicara tadi kan namanya diversifikasi ya. Kalau yang high risk pasti high gain. High gain artinya high risk kan gitu ya, pasti resikonya pasti tinggi. Nah, kalau kita udah bicara resiko tinggi, kan nggak mungkin semua aset kita itu juga taruh di sana kan. Tidak mungkin itu. Jadi kalau ada orang yang hebat, sehebat apapun, nggak mungkin semuanya dia taruh di sana. Iya. Kan apapun ceritanya ya, kita juga yang namanya manusia, kita juga punya rencana lah kan gitu ya. Kita tidak harap juga semua kan 10% aja kok gitu. Jadi kita nggak bicara angka yang terlalu besar, sebagian saja. Dan toh sebenarnya ya kalau kita mau bilang ini kecil ya, memang ini kecil kok. Tapi sekecil-kecilnya ini masih lebih besar 2 kali daripada bank. Kan? Benar kan? 2 kali lebih besar daripada deposito di bank kan? Iya. Bahkan 50 kali, kan semalam kita baru bahas. 50 kali sampai 60 kali lebih besar daripada bunga tabungan loh. Iya. Nah, ya ini sudah yang nggak terlalu rendah lah. Tapi ini sudah untung, sudah cuan lumayan ya. Kalau Anda punya 56 miliar kasih ke saya balikin nanti 100 miliar. Cuannya 46 miliar. 56 miliar cuannya 46 miliar. Coba. Kecil juga lumayan lah, masih cuannya berapa persen kan gitu ya. Modal 56, cuannya 46. Lumayan lah kan. Ya. Nah, so teman-teman, ini yang sudah pasti. Ini sudah pasti ya, kita bicara lagi pastinya. Jadi kita coba sentuh dari segi emosionalnya ini pasti gitu. Jadi Anda kalau misalnya di sana bisa 1 tahun cuan 300 kali ya gak apa-apa. Kalau dapat untung 300 kali, ambil lagi sedikit. Nanti aku panggil saya lagi. Nah, gitu ambil ya. Ambil dari profit sana masukin ke PDP sedikit lagi. Ya. Nah, gitu ya. Jadi artinya ya. Bagaimana kalau nasabah bilang saya bisa dapat bunga 7 atau 8% deposito 7 atau 8%? Oh ya, bagus sekali. Ya.
Ya, itu ada pertanyaan yang seperti itu. Kalau gitu saya lebih baik, ya kalian kan ada yang pandai. Nasabah banyak yang pandai loh. Sudah melek secara ekonomi. Kenapa? Oh ya, yang mau bicara angkat tangan ya. Oke, oke. Jadi gini, ada yang bilang juga, kamu taruh di mana sih ini dananya? Kita bilang, oh kita kan sudah belajar ya semalam ya. Ini taruhnya di obligasi. Oh kalau gitu saya beli obligasi aja sendiri. Nah kalau beli obligasi saja sendiri, saya cuannya kan bisa lebih banyak. Kan nggak harus lewat kalian gitu. Ya benar kok, benar sekali kok. Anda juga boleh beli obligasi, Anda boleh beli apa tadi? Deposito di sana kan gitu ya. Tapi kok ini memang produknya beda kok, betul-betul beda. Anda boleh di sana, boleh, saya bilang boleh. Bahkan memang harus seperti itu, tidak boleh semua di sini. Kenapa? Karena kalau semua uang di sini, Anda putarannya agak susah kan gitu ya. Tapi Anda harus tahu bahwasanya kalau Anda beli obligasi, ini kemudian ada pertanyaan di sini, tapi kita langsung jawab aja. Kalau kita beli obligasi, teman-teman, saya tanya, bunga kupon, kalau obligasi dapat bunganya dalam bentuk kupon. Kuponnya dicairkan dalam apa? Dalam bentuk apa? Rupiah kan? Iya. Biasanya bank kasih ke Anda itu dibayarkan ke mana? Ditransfer ke mana? Ke rekening kan? Ke rekening. Jadi ingat ya, kenapa ketika Anda lihat bunga obligasi lebih besar pun, ujung-ujung nanti ini lebih besar. Tahu nggak kenapa? Nggak tahu Pak Heri. Kenapa? Bukan nilainya, nilainya sama. Misalnya saya taruh 1 miliar di obligasi, beli langsung obligasi sendiri, OFR berapa gitu ya, ORI berapa. Sama saya beli lewat PDP. Saya berani garansi uang di PDP lebih banyak suatu hari nanti. Tahu kenapa? Ya, biasanya kalau yang namanya obligasi, ketika dikasih kupon dibayarin kupon rate-nya, itu kan dibagi ya 6% dibagi 12, baru per bulan dikasih ke rekening tabungan Anda. Dia tidak akan masuk ke rekening obligasi kembali diputar, karena nggak bisa. Ngerti ya maksud saya ya? Ngerti. Apa yang terjadi dengan uang itu? Ya kita pakailah. Namanya kalau uang masuk di rekening tabungan dipakai kan. Iya, Biasanya benar. orang-orang kaya itu, cara mereka hidup adalah mereka hidup hanya dari bunga saja. Jadi dari bunga saja itu sudah biaya hidup sudah tercover semua. Dia taruh, dia, iya. Tapi itu bakal dipakai, nggak akan terbentuk uangnya, ngerti ya? Iya. Belum lagi, tadi kita baru bahas di bawah ya. Obligasi itu kan dijual beli, ada yang namanya demand and supply-nya. Jadi kadang-kadang bisa untung, bisa rugi juga, ya harga obligasi kan naik turun. Nah kalau kita bilang reksadana, ya reksadana juga boleh kok. Tapi reksadana itu juga balik lagi, dia juga bisa naik bisa turun kan. Buktinya kita manage fund kita juga turun kan. Nah itu salah satu contoh fixed income kita juga ada naik turun juga kan gitu ya. Nah, satu lagi yang paling mencolok kalau kita mau bandingin, Anda mau di neobank kayak, Anda mau di apapun lah ya tadi obligasi sendiri, beli reksadana sendiri. Satu hal yang paling membedakan kita dengan mereka apa? Yes. Nah, itu kalian nggak ingat. Asuransi Itu jiwanya ya. penting loh. P. Anda kalau beli obligasi 1M, ada apa-apa dengan kita, emangnya bisa cair berapa? Ya. Ya 1M itu aja, mana ada tambahan. Kita Ya. minta ke bank, saya udah kasih 1M loh simpan. Ya simpan lah, saya kan udah kasih bunga. Ya. Kan? Benar. Bunganya dia transfer lagi di bunga tabungan sudah habis. Ya. Ya balikin 1M kembali kan Tahun gitu ya. pertama kita taruh 1M, tiba-tiba meninggal dunia langsung 10M ya. Iya. Ya. Kalau di PDP, saya simpan 1M. Sudah 5 tahun. Saya ambil modalnya. Saya ambil sedikit 10% dari UP kan. Iya. Itu seperti bunganya saya ambil. Tahun ke-10 saya juga ambil lagi. Ya, seperti yang saya kasih contoh kemarin ya. 100M itu tahun ke-5 saya ambil 10M, tahun ke-10 saya ambil 20M, itu kan seperti udah ambil bunganya kan. Iya. Tiba-tiba nasabahnya meninggal. Apa yang terjadi? Tetap 100M itu dibayarkan. Bayangkan di mana ada deposito, ada obligasi,
ada reksadana yang kasih seperti itu. Nggak ada. Anda mau dapat 7% pun tidak, itu 7% sebenarnya bedanya sama kita tuh bedanya tipis. Tapi efeknya gitu besar loh. Ya. Ya, jadi saran saya adalah gini kok. Saya juga nggak bantah aku bilang itu benar, itu bagus, saya juga setuju kok. Gini aja kok, kenapa kita tidak bagi aja, kan? Obligasi Koko simpan berapa? 100 miliar ya. Bagi lo 50 di sana, 50 di sini. Nah, kan gitu kan? Benar. So, kita selalu cari apa? Cari win-win solution, jangan yang bertengkar. Kenapa? Saya yakin kalau kita bermain seperti itu angkanya sudah gede sekali. Karena banyak sekali kalau kita betul-betul ke lapangan, orang bank itu pada tahu semua, satu nasabah itu satu account deposito aja ada berapa, rekening reksadana ada berapa, itu banyak sekali. Anda bisa dapat 10% saja, saya bilang Anda sudah ngeri sekali kan gitu ya. Nah, jadi balik lagi ya. Pokoknya diversifikasi ya. Ini ada pertanyaan apa lagi? Oke. Iya, tadi itu. Jadi kan dia boleh aja deposito itu lebih tinggi. Tapi dia tetap tidak akan kalah, tidak akan menang kalau di kita itu ada UP kan. Dan deposito itu balik lagi kan, deposito itu ketika bunganya cairnya kemana? Ya, So bisa jawab ya, bisa menjawab ya. Dia tidak akan roll over. Kalau ini kita hitung bisa dapat uang segini, kenapa? Karena hitungannya roll over. Secara otomatis roll over. Di plus lagi adalah Anda sudah ambil bunganya pun tetap dijamin future value-nya, UP-nya. Ya beda kan? Jadi memang ini seperti kita kalau baju, ya ini bajunya untuk apa, ini bajunya untuk apa. Anda nggak bisa pakai satu baju aja kok. Jadi uang juga gini, kita penempatannya, ini tujuannya untuk apa ini? Ini untuk high gain, high risk gak apa-apa. Ini yang return-nya lumayan, pasti. Nah kita butuh seperti itu. Kan gitu ya, nggak mungkin di rumah itu semua mobilnya orang kaya pun mobilnya tetap ada mobil ini, mobil itu kan gitu ya, ada pick up. Masa orang kaya pick up pakai BMW untuk ngangkut besi, kan nggak mungkin. Ya. Ngerti ya? Selalu ada penggunaannya gitu. Ya? Pak Heri, saya ngerti, cuma saya juga bertanya untuk Teman-teman ya. Ya. biasa lah ya. Jadi ada UP, salah satu poin dari produk. Cuma menurut saya ya, teman-teman saya, kalau semua objek sendiri kita bahas, kita sebenarnya masalah ini hanya wujud B bahasa basi lah. Kalau ini B kan, hukum ini ya. Nah, Pak Heri tadi jawab satu poin UP. Tadi saya berharap sedikit lebih luas gitu. Mungkin Pak Heri bisa jawab sebetulnya. Ini saya dapat objek sendiri. Thank you. Gak apa-apa, kita juga harus, karena ini kan teman-teman tahu atau tidak tahu, apapun yang kita pelajari di sini, ini masih teori dasar loh. Ya. Dari ini masih bisa berkembang nanti di lapangan itu. Tujuan kita bukan di sini ya, di lapangan. Buku panduan aja ya, Pak Heri. Ini kan. Jadi sebenarnya gini, kalau bunga deposito, Anda harus tahu bahwasanya yang dijamin secara jelas dari setiap bank itu ada yang namanya LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, itu bunganya ada batas. Jadi kalau misalnya ada bank kayak tadi waktu saya pas lagi melayat juga saya ada chat dengan customer, dia bilang, saya dapat kok dari bank, kamu dapat berapa? Jadi saya dapat dari bank lebih dari itu katanya. Ya saya tahu, ya gak usah dibantah kan gitu ya. Tapi ingat, ketika dia dapat lebih besar, itu sudah di luar batas yang penjaminan LPS. LPS hanya jamin sekitar kalau yang 2, sekian persen sampai 3%. Jadi tadi Steven baru kali saya bunga 100 itu juga bukan jangka panjang.
walaupun kita dengan orang ngomong bunga bagus, dia paling tidak 3 bulan. Saya di luar kota Makanya ketemu nasabah, dia duit hampir 10 M, dia nyambungnya per 3 bulan. Bagi dia itu keleluasaan, dia pengen nampak gitu loh. Wah 10 tahun, kelamaan gitu. Jadi ada orang-orang yang berpikir seperti ini. Tadi bagi saya wajar, kenapa? Dia sudah orang tua. Nah, kadang-kadang kita ngomong kayak gini. Kadang-kadang gini. Kita bisa bilang gini, iyalah kok, benar kok. Tapi kan kita nggak sadar. Kadang-kadang kita tiap 3 bulan kita sambung kan. Itu pun udah sambung 10 tahun, 20 tahun kayak gitu kan. Yang kita bilang mau jangka pendek juga jadinya jangka panjang kan. Karena tahu kenapa? Karena memang sepertinya aku ini, yang maksud aku ini adalah uang ini sebenarnya untuk jangka panjang. Cuman Anda main pendek kan gitu ya, main pendek. Tapi ingat loh, kalau main pendek itu, kalau kita tanya ya, 10, 15, 20 tahun kemudian, bunga bank bakal makin tinggi atau makin rendah? Makin rendah kan? Oke. Nah itu salah satu poin ya tadi Pak Cingha. Jadi memang seperti itu kan kenyataannya kan. Kalau seperti ini kan kita sudah ambil jangka panjang, angkanya sudah jelas kan gitu ya. Oke. Ini apa pertanyaannya? Nah, ada orang terbalik. Ini kan ada orang yang bilang returnnya terlalu kecil. Ada loh orang yang bilang ini returnnya gede sekali. Benar. Ngeri nggak ya? Ngeri nggak ini? Bisa. Karena kan dengar kabar ada perusahaan asuransi yang nggak bayar, kan? Ini nanti Penin juga gak mampu bayar gimana, kan gitu ya? Nah, jadi kadang-kadang kita harus ngerti ya, ngerti artinya adalah kita sendiri itu harus yakin dulu dengan produk kita. Kalau kita sendiri tidak yakin, bohong itu. Ya, kita kalau sendiri gak yakin, kita gak paham, kita mau bagaimana meyakinkan nasabah? Beda kan? Bedanya apa? Coba teman-teman bisa kasih opini. Bedanya dengan kalau ini bahaya enggak? Nanti Panin sanggup bayar enggak? Anda jawab apa coba? Bunga besar itu dari bank yang Anda nggak pernah dengar. Bank kecil. Jadi artinya apa? Duit bisa masuk. Yang penting kontribusi itu Anda menarik kalau bisa bayar. Atau banknya nggak bisa cairkan, pernah nggak? Nah, COVID nggak bayar yang penting kontribusi itu. Ya, hati-hati, ini direkam. Ya, tapi gini, memang kenyataannya adalah gini, teman-teman. Kalau kita mau lihat, jadi sebenarnya begini, teman-teman. Kalau kita mau bilang resiko dalam investasi, produk seperti ini, kita harus tanya, produk yang kita masuk itu beresiko atau tidak. Kita harus punya logika kan, harus ada faktanya, harus ada datanya. Nah kalau PDP, itu kan kira-kira dengan return yang dikasih oleh Penin melalui PDP itu, ada instrumennya enggak? Ada enggak? Kalau PDP hari ini kasih 12%, ada instrumennya enggak? Garansi 12%, garansi loh. Nggak ada instrumennya. Instrumennya ngerti ya, nggak ada tempat dia untuk menyimpan kembali. Kan dia harus bisa balikin ke nasabah. Kalau dia ambil uang nasabah, dia bisa kelola kan. Ada tempat untuk mengelolanya nggak? Kalau nggak ada itu berarti bahaya. Tapi kalau ada, ini angkanya masih masuk. Takut apa kan gitu ya? Nah, salah satunya adalah yang semalam kita pelajari hari Sabtu tadi, surat berharga. Surat berharga itu sekarang masih sekitar 6, sekian, 7, sekian masih ada. Dan itu jangka panjang semua. Itu rata-rata begitu keluar maturity-nya di 2030 sekian, 2040 sekian, sudah 20-30 tahun ke depan. Jadi artinya adalah kalau company masukin ke sana saja, ini kan ceritanya cuma 15 tahun, cuma 10 tahun.
Nah, aduh. Jadi beda ya. Nah, teman-teman kalau seperti produk yang seperti itu beda sekali. Produk itu adalah produk yang bisa di-break kapanpun. Bisa di-break kapanpun. Ini kan tidak bisa di-break kapanpun. Kan? Ini kan nah, ya, jadi teman-teman, ya, oke. Jadi yang namanya kita harus tahu yang namanya OJK ya. OJK itu mereka biasanya berfungsi sebagai watch semuanya. Kadang-kadang ada perusahaan-perusahaan yang nakal, tanda kutip nakal. Dia kasih proposal ke OJK, Pak, saya mau jual produk ini. Fiturnya adalah ini. Yang dia kasih proposal ke pemerintah di OJK dengan yang dia praktekkan di lapangan itu dua hal yang berbeda. Lari dari SOP-nya ya? Ya, lari dari SOP-nya. Itulah yang terjadi sebenarnya. Makanya kali ini kan OJK juga sudah mulai ngeh ya. Jadi setiap kali yang keluar itu dia betul-betul lihat apakah Anda di dalam prakteknya itu benar atau tidak. Jadi teman-teman, kita harus ngeh juga ya. Beda, produk itu beda dengan ini. Produk itu bisa di-redeem kapan saja. Kemudian returnnya terlalu besar yang tidak ada instrumennya lagi. Itu baru bahaya namanya. Kalau ini sudah instrumennya ada, jelas. Kemudian biayanya juga tidak besar. Anda harus tahu loh kalau produk seperti itu, kita bilang ke agent ya, agent pemasar. Kalau kita nih produknya komisinya berapa tahun? 2 tahun kan? Ya. Tahun ketiga company cuan 100 semua loh. Tahun keempat sampai tahun ke-20 company udah cuan semua loh. Kalau produk yang seperti itu, nasabahnya perpanjang, tahun pertama dia dapat komisi. Tahun kedua perpanjang saja selama 10 tahun, dia dapat 10 tahun. Artinya apa? Biaya dari company itu jalan 10 tahun. Dan itu kapanpun nasabah bisa redeem. Kemudian dia tidak ada tempat untuk menyimpan uang tersebut. Mengelola uang tersebut nggak ada instrumennya. Ya itu udah pasti tunggu waktu default. Pasti tinggal tunggu waktu default, begitu orang tarik dia mau kembalikan dengan uang apa. Kalau ini kan nggak bisa. Anda coba cair aja di tengah jalan. Nilai tunainya kan masih lebih kecil, kan gitu ya. So ngerti ya teman-teman ya. Nah, satu lagi, kalau kita bicara panjang, tadi ya panjang sekali. Memang ya investasi yang namanya kalau orang ngerti investasi itu sama dengan waktu. Investasi mana yang tidak butuh waktu coba? Ada nggak investasi hari ini saya taruh uang itu di bawah bantal besok udah jadi 3 kali? Hah? Di bawah bantal Pak Ciko. Iya. Nggak ada. Jadi yang namanya investasi itu juga butuh waktu kan? Iya, benar. Anda mau dapat return ini kalau saya kasih ke Pak Ciko. Ko, hari ini Anda simpan 56 miliar, besok jadi 100 miliar. Anda berani? Tidak berani. Jadi memang ini butuh waktu. Anda mau dapat return begitu bagus, kenapa? Karena dia ada waktu kan. Ya, so teman-teman sudah bisa menjawab ya. Nah, kondisi ekonomi tidak pasti. Bagaimana kalau saya bayar sampai di tengah jalan nggak sanggup bayar lagi? Nah, ini gimana ngomongnya? Hah? Nggak sanggup bayar, dia nggak meninggal loh. Tuh dia bayar 1 tahun nih, tahun kedua nggak sanggup atau tahun ketiga nggak sanggup lagi setorannya. Suruh dia loncat bunuh diri. Uang jangan taruh di bawah bantal. Kan besok jatuh. Kalau di asuransi, dia jatuh dari tempat tidur, baru besok. Nah, sebenarnya ini ada solusinya ya, teman-teman. Ada solusinya yaitu pertama kita harus sadarkan dia dulu. Anda jangan pikir bahwasanya kalau ini produk PDP 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, berarti Anda harus simpan 20 tahun. Enggak.
Ini simpannya cuma 5 tahun loh. Setorannya lah ya, Artinya adalah setorannya 5 dalam waktu 5 tahun tuh masih kebayang kan, masih Iya. kebayang. Waktu masih kebayang 5 tahun ke depan saya kalau misalnya diminta 1 tahun simpan 250 juta, 5 tahun, bisa lah. Kan kita bicara uang 10%, 20%. Nah, itu salah satu solusinya. Jadi daripada kalau misalnya aku betul-betul mau yakin, kan ini uang kecil untuk aku. Simpan aja. Jadi kalau misalnya ini rekeningnya untuk 3 orang anak nih, ya, Imeda 1 ya, Yunita 1, Bu Yeni 1. Ya udah 5M itu kecil untuk Bapak. Ambil aja 5M-nya titip ke saya. Titip ke saya tidak akan simpan di tempat saya ya. Kita ada solusinya enggak? Sebenarnya ada solusinya teman-teman. Saya kasih satu solusinya adalah Anda masukin aja kalau memang nasabah butuh sampai seaman kepastian seperti itu, Anda ambil masukin otomatis kalau dia kasih 5M berarti preminya jadi 1M ya. 1M itu sebagai PDP. 4M-nya taruh di mana teman-teman? 4M-nya taruh di mana? di bank. Di bank. Gimana? Sebenarnya ada banyak alternatifnya ya. Boleh dia yang pegang sendiri ya. Tapi kalau depo nanti ceritanya jadi deposito lagi. Kita kasih apa? Kita kasih Panin Life Link, kasih fixed income aja. Teman-teman itu masih aman. Anda kalau nggak percaya, Anda coba bongkar fixed income kita itu dari launching sampai sekarang. Yes, itu masih garisnya lurus. Ngerti ya, teman-teman ya? Jadi itu masih bisa kan? Taruh aja di sana. Jadi setiap 1 tahun withdraw 1 miliar. Kan? Withdraw 1 miliar. Gak ada tempat lain gitu. Memang itu yang paling baik gitu. Kalau saya minta dia deposito, balik lagi saya minta dia, saya ngajarin dia ini, kemudian uang ini masukin ke deposito. Percuma kan? Bisa dapat ya teman-teman ya. Tapi paling baik adalah kalau apa? Kalau Anda sudah bisa cadangkan, karena 5 tahun saja. Jadi kita nggak takut nggak bisa bayar gitu, karena ini bukan uang cadangan. Ya, Pak Is. Bisa mengcover yang poin ini sama yang tidak fleksibel untuk gimana? Nah, gimana Pak Iskandar? Enggak tahu ini cocok. Saya ngomong sekarang sama dia aja, tapi ini lagi karena 2 poin ini saya juga dapat. Kita catat pula. Jadi Oke, boleh langsung Pak Iskandar, silakan. Kita ketika orang bilang kok lama gitu ya, sebenarnya tujuan produk ini kalau kita jelasin, malah dia bilang lama, kita malah minta 20 tahun. Terutama kalau anaknya masih berumur 10 tahunan atau di bawah 10. Kenapa? Saya terpikir, saya ngomong begini, karena dulu saya belajar AEPP kan, estate planning. Di Indonesia nggak ada. Jadi saya bisa ngomong, pernah dengar nggak wasiat di luar negeri? Ada orang bikin wasiat spesial untuk anaknya kalau dia meninggal, anaknya nggak boleh sentuh dulu pakai. Tunggu 20 tahun kemudian baru sentuh. Karena anaknya lagi masa pertumbuhan. Belum tentu dia bisa handle. Ya kan? Kalau misalkan kata kita semua langsung turun ke nama dia, bisa jadi dia ngabisin dan dia tak terlantar. Padahal kita udah siapin. Makanya di luar sana bisa bukti. Ini deposito saya cair 20 tahun kemudian. Kan gitu. Nah, jadi di sini bisa pakai produk ini tuh. Kita rancang yang 20 tahun kemudian sambil dapat profit. Sampai dapat proteksi lagi. Ya. Pemegang polisnya aku, tertanggungnya anak, jangan aku. Tuh kenapa? Kan gitu kan. Kalau aku mati kan cair rutin. Justru jangan. Produk ini khusus untuk dapat 20 tahun. Jadi kalau meninggal uangnya udah disiapin. Dia mau nggak mau harus setor. Supaya apa? Demi kebaikan dia. Dia harus melewati dulu masa pencobaan gitu loh. 20 tahun kemudian toh dia dapat semua untuk dia kok. Jadi kalau dia belum dewasa, dia belum makan, akhirnya dia habisin, cair lagi 5 tahun lagi. Terus belum matang, habis lagi, cair lagi 5 tahun. Jujur ya, untuk PDP saya sendiri, saya kalau presentasi saya selalu ambil yang 20 tahun. Kenapa? Karena 20 tahun itu kita bisa dapat dua-duanya, dapat proteksinya,
dapat garansi return begitu tinggi selama 20 tahun. Kemudian ya, tapi itu tidak, itu kan saya bilang saya ya. Tergantung sebenarnya kembali lagi calon nasabah kita. Jadi jangan bantah juga kan kalau saya yakin sih nasabah itu tertarik mendengar konsep kita. ya Jadi kita bisa jelasin sesuai alasannya. Sebenarnya jangan ceritain. Hmm. Ini kan jangan cerita yang saya create. Ya. Dan agen biasa nggak terpikir. dan Iya. selalu harus ingat ya bahwasanya yang namanya produk itu benda mati. Supaya dia bisa hidup, Anda yang harus sembuskan nafas ke dalam produk tersebut. Nyawanya harus Anda bangkitkan. Tujuannya jadi beda kalau dana nyawanya ini jadi apa? Nyawanya untuk jaga anak. Nyawanya ini untuk apa? Nyawa ini untuk menjadi dana pasti Anda ketika apapun terjadi dengan investasi yang lain, ya Anda tak aman. Nyawanya ini yang harus Anda hembus. Ya. Jadi kalau dia punya 3 anak yang umur 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun, mungkin dengan konsep ini dia terpikir siapin 1 anak 1 polis. Setiap 5 tahun mereka dapat. Jadi kalau misalkan kamu sehat, kamu yang ambil. Ya. Oke. Jadi banyak kita harus banyak metode, banyak kombinasinya, dan kita harus sesuaikan kalau bisa kita finding nasabah ini punya, jangan dia gak punya anak kita cerita tentang anak, gak cocok itu ya. Jadi artinya betul-betul harus fact finding, sesuaikan dengan ini, banyak kombinasinya, Anda bisa pakai dengan cara apapun. Oke ya, jadi ini bisa jawab gak ya? Gak sanggup bayar, udah bisa ya. Bagaimana kalau pemegang polis sakit atau meninggal? Nah, ini udah jelas juga lah ya. Yang pakai UP kan masalah. Misalnya saya meninggal UP keluar, terus anak belum dewasa, habis UP-nya. Iya. Itu jangan cerita. Jadi kalau Thank you, Pak sakit, Is. Iya, dapat. intinya adalah gini. Ini adalah sebenarnya kalau nasabah sudah ngomong kayak gini, Anda harus bilang selamat ke dia. Kenapa? Karena berarti nasabah ini memikirkan jangka panjangnya. Saya kalau simpan seperti itu, tiba-tiba saya sakit gimana? Siapa yang lanjutin? Kan gitu ya. Nah, so selamatnya adalah selamat buat dia, nasabah, selamat buat Anda juga. Selamat buat dia Selamat adalah atas apa nih, Pak Heri? nah, ada 2 selamat. Selamat untuk nasabah, berarti dia selamat aku berarti orang yang betul-betul melihat jangka panjang. Ya. Jadi memang produk seperti itulah alasan kenapa saya bilang produk keuangan itu punya fungsinya masing-masing. Kalau fungsi yang satu ini PDP ini udah jelas, ini untuk jangka panjang simpanan. Nah, tapi kita butuh juga seperti ini. Jadi baju yang berbeda lagi untuk apa? Untuk jaga kalau saya sakit kritis, ini uang bisa keluar untuk bisa lunasi ini gitu. Atau saya sakit, saya juga butuh dana untuk pengobatan segala macam. Sebenarnya bukan kita aja kemungkinan sakit, anak istri kita juga butuh kan. Nah jadi dengan seperti itu artinya adalah kita bicara PDP, dia sudah memikirkan MBX kan, selamanya pada Anda. Pada saat dia memikirkan tentang sakit atau meninggal, udah kita langsung kasih aja dan ya. Dan resikonya bukan ke dia aja yang simpan uang, resikonya adalah ke anak, ke istri juga kan. Jadi sebenarnya ketika dia sadar dia butuh asuransi, Yonghi lah, Anda juga dapat closing-nya lebih banyak lagi. Oke. Nah, kalau UP, kalau meninggal dalam banyak kasus ya, kadang-kadang kan kondisi kasusnya bagaimana. Ada orang yang dia masih lengkap keluarga, masih ada. Kalau dia meninggal, siapa yang sambung uang ini? Istri saya gak ada kerjaan, dia ibu rumah tangga. Ya udah beli UP aja, beli UP begitu dia meninggal, UP ini masih bisa dikeluarkan untuk jatuh tempo premi masih ada berapa? Contoh masih ada 3 miliar. Anda buat UP 5 miliar, masa gak cukup untuk bayar 3 miliar sisa ini? Kan gitu ya. So, dengan seperti itu selamat ya. Anda bisa dapat selamat buat dia dan selamat untuk Anda dapat polis yang baru lagi selain PDP. Ya. Oh, jadi dia takut kalau misalnya nih dia meninggal, siapa yang bakalan lanjutin polis ini gitu ya pertanyaannya ya. Istri saya, anak saya juga masih kecil. Dia kalau kerja gak mungkin dia bisa sambung. Kan kalau gak sambungnya saya yang 5 tahun ini. Ya. Tapi balik lagi sebenarnya kan hanya 5 tahun ya. Oke. Bisa ya, ada lagi? Iya. Nah ini, bukankah lebih baik beli obligasi langsung tadi sudah di ya. Jadi kalau obligasi langsung gimana?
Iya, sudah habis kepake ya, beda. Jadi produk ini fungsinya beda dengan PDP kita. Kemarin yang katanya murni itu bisa beli dengan duit kecil itu apa? Beli dengan uang kecil, Ori ya. Terus yang satu lagi namanya FR. FR ya, benar. Itu yang harus minimal 1 juta. ya. Nah, jadi tadi Bu Nurni mana ya? Bu Nurni ada pesan tadi. Ada orang yang ketemu di lapangan, ada agen maksudnya yang ketemu di lapangan adalah bukan di lapangan. Dia objection ke leadernya. Wah, kita selama ini presentasi angkanya 1 miliar 200 juta per tahun. Angkanya besar-besar semua. Iya. Jadi ada agen yang ngomong, saya gak ada pangsa pasarnya. Wah, buahan hilangah. Anda mau jawab apa coba? Cari lo. Cari lo. Mana mungkin orangnya datang sendiri. Anda harus cari gitu. Nah, kalau gak bisa cari gimana? Cari sampai dapat. Sebenarnya ini kan tergantung diri sendiri ya. Maksudnya Anda gak bisa cari. Anda bisa cari teman yang bisa bantu Anda cari. Maksud saya seperti itu. Ya. Kan gitu. Benar. Jadi teman-teman, produk seperti ini bagus. Sebagus-bagusnya produk ini teman-teman. Ya, kita semua orang punya kelebihan masing-masing. Kita punya keterbatasan masing-masing kan gitu ya. Nah, kita cari teman yang lebihnya di mana gitu. Oh, dia kebetulan tadi baru bahas ya. Dia nih ada teman saya orang bank. Dia punya nasabah yang gede-gede banyak gitu ya. Deposan-deposan dia pegang banyak gitu. Tapi dia gak berani jual. Kenapa gak berani jual? Karena dia takut nanti kalau jual itu di bank ketahuan dia kena pecat, uang pensiun gak dapat lagi kan gitu ya. Ya udah kerjasama dengan kita. Kan gitu, dia punya nasabah, kita punya produknya. Dia gak berani ketemu, kita berani ketemu. Nah, kalau kecuali kita juga gak berani, dia udah sediakin nasabahnya, kita gak berani ketemu, ya salahnya siapa? Salahnya gak di produk, salahnya di kita sendiri ya. Kerjasama aja kan. So teman-teman, think out of the box. Ya, jangan hanya berpikir PDP bagus, saya gak ada orangnya, wah sudah langsung mati. Gak ada jalan keluarnya. Itu kita betul-betul orang yang berpikir di dalam kota aja. Begitu di luar kota ini gak tahu lagi mikirnya gimana. Pikir sesuatu yang di luar jangkauan imajinasi Anda dan lakukan, itu pasti terjadi, bisa terjadi. Orang-orang di sana itu banyak. Sekarang masalahnya adalah emas di luar banyak. Ini ada parit besar. Kita gak bisa lewati. Anda mau ambil gak? Mau. Caranya apa? Bagaimana caranya? Mikir. Jadi sebenarnya saya pernah ketemu satu pembicara, dia bilang apa? Tahu nggak yang paling parah adalah pada saat orang tidak mau mikir. Itu adalah sudah mematikan semua kemampuan yang ada dalam diri dia. Kita dikasih kekuatan untuk berpikir. Pikir bagaimana supaya saya bisa dapat, bagaimana supaya saya bisa mencapai orang tersebut. Pak Friend itu orang kaya, saya gak kenal dia. Pikir bagaimana supaya saya ketemu dia. Pikir, lakukan hal-hal yang mungkin di luar nalar yang Anda bisa lakukan. Mikir caranya bagaimana. Kalau Anda sudah pasti tahu saya bisa closing dia dapat uang banyak, udah lakukan, mikir. Oke, think out of the box. Ya, jadi kalau nggak ada, jadi di kamus kita harus buang yang namanya saya tidak kenal orang, saya tidak bisa, saya tidak berani. Kalau kamu semua itu kamu ambil kamu capkan di dalam pikiran kita, di dalam pikiran dalam otak kita, maka itu semua udah akan buntu. Buang itu semua possibility itu bisa terjadi. Ya, yang penting adalah Anda harus lakukan. Oke, ada lagi? Oke,
Ada Nah, dari tambahan, teman-teman pertanyaan? ada objection apa yang Anda masih perlu? Ya, Bu Tio. Ya. Jadi kan ke kita yang contohnya yang 100 M, ya kan? Terus aku tawarin teman. Terus dia bilang, kalau uang segitu banyak, saya harus tahu perusahaan itu ada asetnya berapa. Baru saya berani. Berarti dia mau tahu asetnya Panin ya? Gampang itu, tinggal buka. Dia ada Fun fact sheet aja, ya balance sheet-nya Panin Daiichi Life. dia Neracanya. tahu itu asetnya ada berapa. Karena dia bilang kalau uang saya masukkan 10 M, uang Anda baru ada 100 M, saya mana berani masukin. Nah, ini satu pesan ya teman-teman ya. Ini bahan hari ini dalam bentuk slide. Friendly bagikan ke teman-teman ya. Semua jawaban tadi sebenarnya sudah di beberapa tips. Salah satu yang harus Anda kuasai adalah Anda harus mengenal perusahaan Anda. Jadi Anda harus menguasai produk, harus mengerti produk ini bisa cuan dari mana, dan perusahaan ini kuat atau tidak, kan gitu ya. Nah, terus Pak Heri bisa kasih saya apanya? Bantu saya cari itu supaya besok saya ketemu dia bisa kasih tahu ke dia. Yes, oke. Gimana? Bantu cariin ini informasinya, data-data neracanya. Data-data gitu. Panin ada punya perusahaan. aset berapa ya? Data perusahaan. Iya, benar. Anda mau cari, coba nanti kita bantu ya. Di Google itu Anda cari aja laporan keuangan dari Panin Daiichi Life. Biar itu bisa sudah ada bilang kok, ke bisa customer-nya dapat. untuk cari juga gitu ya. Iya. Dari sana carinya. Nah, satu hal lagi, Anda harus mengerti bahwasanya even kalau Panin Daiichi Life, contoh ya, sebenarnya Panin Daiichi Life tidak seperti itu. Kenapa? Karena kita tahu grup Panin itu sangat besar sekali. Grup Panin itu sangat besar sekali. Anda tahu nggak sekarang bank, contoh saya bilang grup Panin secara keseluruhan, grup Panin itu bergerak di bidang apa? Keuangan. Dia ada Panin Bank, ada apa lagi? Panin Sekuritas. Panin Sekuritas, ada apa lagi? Panin Daiichi Life. Panin Daiichi Life, ada apa lagi? Clippan Finance, iya. ada apa lagi? Murti Ataguna, oke. Iya, Apa lagi? Hebat ini Pak Heri. anaknya. Pak Heri saya juga ngomong gitu, tapi dia bilang berapa besarnya? Semua orang bilang besar. Nah, Ya. gitu banyak. Oh, mau angkanya ya? Mau langsung angka pasti? Nanti Oke. kita bantu itu Pak. Kalau Misalnya kita peringkat laporan keuangan presiden ya, kita baca. Cuma saya mau tanya, misalnya orang yang bicara angka besar seperti calon nasabah itu ya. Kalau misalnya orang bertanya apakah bisa sebenarnya gini, lebih penting bukan itu. Coba, lebih penting bukan neracanya. Lebih penting bukan neracanya. Jadi apanya Pak Heri? So, teman-teman, sudah ada kan? Sudah ada kan? Kemarin saya cari-cari nggak dapet. Teman-teman, itu teman-teman, oke. Saya mau tanya teman-teman, seandainya dengan neraca dengan laporan keuangan Panin Daiichi Life begitu besar angkanya, kalau dia jual produk ini dengan return 12%, Anda berani nggak? Yes. So, fundamentalnya Anda harus tahu. Fundamentalnya adalah bukan di neraca itu, tapi di produk ini logika untuk pengelolaan, Regulasinya, iya. perspektif daripada Iya, produk ini iya. masuk Make logika sense atau nggak? tidak. Benar. Ya, Anda harus tahu. Jadi Iya. itu pun kalau
kalau besar, kalau produk ini dibuat dengan return itu tinggi sekali, Anda justru harus tanda tanya kan? Ya. Itu salah satu terjadi dengan perusahaan plat merah kita kan? Itu bukan besar, perusahaan besar, secara keuangan nampaknya besar gitu. Ya. Tapi dia kasih return yang dia tidak bisa balikin. Apa yang terjadi? Ya tetap tidak bisa dibalikin. Ngerti ya teman-teman ya? Ya. Jadi bukan perusahaan itu besar atau kecil, tapi mereka melakukannya dengan baik atau tidak. Kenapa? Kenapa coba teman-teman? Nasabah Anda punya 100 miliar, dia punya 100 miliar, obligasi yang tersedia berapa coba? Pasar obligasi yang tersedia berapa? 100 miliar malah kecil, itu masih kecil sekali. Sekali launching, yang namanya obligasi pemerintah itu, angkanya rata-rata Gak pernah di bawah 500 miliar. Gak pernah itu angkanya besar sekali. Jadi kalau Anda punya uang 100 miliar, Anda mau beli obligasi itu bukan angka yang besar gitu. Artinya adalah tempat wadahnya itu ada. Ngerti ya teman-teman ya? Oke. Tapi menurut Bu Tio kan maksudnya itu dari pemerintah lah tadi yang Pak Heri bilang kan. Kalau yang Bu Tio maksud itu di paninnya itu gimana? Iya, even kalau di paninnya angkanya tidak sebesar itu pun, asal produk ini memungkinkan untuk secara prospektusnya untuk bisa dikelola itu ada tempatnya. Oke. Itu malah gak masalah. Oh. Kenapa? Karena uang itu kan bukan disimpan di Penin loh, teman-teman jangan salah. Uang itu bukan disimpan di Penin. Uang itu kan dibeliin obligasi. Oh, oke. Ngerti kan? Ya, nah, Anda mau beli obligasi dengan uang nasabah 100 miliar itu ada nggak? Ya. Jangan-jangan obligasinya cuma keluar 100 juta. Kan nggak mungkin kan? Ngerti ya Bu Tia? Teman-teman ngerti ya? Jadi instrumennya kalau ada, itulah yang menjadi fundamentalnya, bukan neraca. Neraca itu hanya sebuah gambaran kita. Emangnya kalau neraca panin besar dia pasti closing, belum tentu juga. Ya. Saya bilang itu belum tentu. Sentuhan, ya betul Ya betul. memang bukan pasti closing lah. Benar. Pak Heri bukan pasti closing, tapi dia harus tahu dia bilang. Oh ya benar. Tinggal tunjukin aja gitu kalau seperti itu. Tadi berapa T ya? Nanti kita bantu Ibu Tio untuk cari ya. Bu Tio sebentar lagi Untuk angkanya. closing angka yang 100M ya. Bayangkan kalau closing 100M, kita akan peras Bu Tio, makan-makan ya. Komisinya 2,5M loh itu. Komisinya 2,5M. Pak Heri. Ya kosong aja ya. Oke ya. Masih ada lagi objection yang Anda jumpai di lapangan, silakan. Nah, oke, jadi keterbatasan waktu juga ya teman-teman ya. Memang nih kalau Udah jam ngomong 8 handling ya. objection ini Sudah. nggak akan ada habisnya. Oke, jadi kita lanjut. Kalau memang ada pertanyaan nanti boleh langsung tanya ke divisi kita ya, Ko Wirianto. Oke. Yeah. Ya nanti kalau ada masalah kendala apa, tinggal kontak aja. Oke. Thank you buat Pak Iskandar, Pak Ciko, Bu Tio untuk semua pemasukan pertanyaannya. Thank you buat Pak Heri. Ya, buat thank hari you ini semuanya. topiknya luar biasa banget. Aplaus dong buat Pak Heri.